Oke, saya lagi mendesain sebuah book planner namanya Brain Creator Book. Oke, Brain Creator Book. Jadi buat teman-teman, khususnya saya mendesain buku ini, harapannya ya sekitar 1-2 tahun ke depan ketika teman-teman berhasil menerapkan strategi dan metode yang sudah ada di Brain Creator Book ini, harapannya harusnya sih 10 juta per konten itu bisa didapat. Oke, 10 juta per konten itu bisa didapat kalau benar-benar teman-teman ini nerapin strateginya, cara berpikirnya, mindsetnya dibenerin, lalu tahu strategi step by stepnya itu seperti apa. Semuanya akan ada di planner book ini, namanya Brand Creator Book. Oke, jadi Brand Creator Book ini memang didesain bukan seperti buku jurnal biasa, bukan seperti buku perencanaan biasa, tapi memang didesain secara khusus buat teman-teman semua nih, yang saya di sini menyebutnya menjadi seorang content creator planner, di mana problem ini muncul ketika pasti teman-teman juga pernah ya mungkin ngalamin yang namanya lagi bangun bisnis online nih, mau beriklan, terus mau dapetin penjualan lebih besar dari sebelumnya, tapi budget buat promosinya masih terbatas. Nah, kendala itu kan sering dialami oleh para bisnis online pemula terutama. Nah, habis itu problem yang kedua yaitu saya melihat di grup-grup yang saya bergabung di grup content creator ya, permasalahan mereka terutama mereka ini terlalu bergantung sama penghasilan dari yang namanya dari Google AdSense atau dari YouTube AdSense. Nah, problem ini muncul, akhirnya saya muncul sebuah solusi. Gimana kok enggak si problem yang dialami bisnis online ini kan butuh traffic buat naikin omset, tapi budgetnya masih terbatas. Nah, sedangkan si content creator ini mereka membutuhkan income tambahan daripada dia bergantung sama yang namanya Google AdSense atau YouTube AdSense aja. Gimana kalau kita kolaborasikan satu sama lain? Jadinya si pebisnis online ini juga mengembangkan bisnisnya. Dia juga memiliki kolam traffic yang dia buat sendiri, yaitu dengan menjadi seorang content creator di media digital khususnya. Terus kalau si content creator tadi, biar dia nggak ngandelin dari penghasilan YouTube AdSense atau dari Google AdSense aja, ya dia bisa nih terapin strategi-strategi buat ngembangin bisnis secara online-nya. Nah, kan satu sama lain nyambung nih. Nah, kalau teman-teman mungkin ngalamin problem tersebut, berarti teman-teman berada di tempat yang tepat, karena saya lagi mendesain sebuah journal book yang dimana buku perjalanan ini akan membantu teman-teman mulai dari mendisiplinkan teman-teman bikin konten, lalu riset konten yang pakai formula yang sudah kita sediakan. Gak cuma satu cara loh yang kita kasih tahukan rumusnya, sampai 4 bahkan lebih. Harapannya ketika kita menyertakan beberapa strategi dan beberapa rumus, teman-teman ini peka ke depannya, peka terhadap sebuah peluang ketika melihat suatu bidang yang teman-teman kerjakan sekarang atau yang akan menjadi niche dari suatu bisnis teman-teman nanti. Itu bisa melihat peluang konten apa sih yang mungkin bisa kita buat, lalu konten ini bisa menghasilkan apa sih sesuai keinginan kita. Jadi ketika teman-teman memakai buku ini dan menggunakannya dengan maksimal, maka kemungkinan besar potensinya sangat besar loh. Jadi gini, misalnya ketika teman-teman ngeluarin budget 200.000 tapi potensi income-nya sampai 10 juta, 5 juta, paling sedikit 1 juta per konten. Siapa yang nggak mau sekarang? Kayak gitu. Oke, kebetulan saya juga punya datanya. Kalau pengguna online e-commerce belanja secara online, lalu users internet di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Oke, ini dari data yang saya punya ya. Oke. Dari 2017. Oke, nanti saya tampilkan di layar. Oke, kelihatan nggak ya?
Di sini tulisannya di tahun 2017 ada sekitar 70 juta. Oke, 70 juta pengguna orang Indonesia ini belanja secara online. Jadi pengguna e-commerce ini ada sekitar 70 juta di tahun 2017. Sekarang udah tahun 2021, sudah 2 kali lipat dari 70 juta. Itu artinya setiap tahun perkembangan orang membeli ataupun berbelanja secara online ini sudah semakin melek akan teknologi, dan mereka tinggal beli lewat smartphone, lewat gadget yang mereka punya. Nah, ini menjadi kesempatan buat teman-teman manfaatkan sosial media yang ada ini, karena setiap harinya, bahkan setiap tahun nih udah ada nih grafik statistik buktinya kalau pengguna e-commerce di Indonesia ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Begitu juga prediksinya, di tahun 2024 ada sekitar 189 juta pengguna e-commerce di Indonesia. Itu artinya apa? Hampir menyentuh kurang lebih setengah lebih dari jumlah penduduk di Indonesia ini sudah melek teknologi, sudah melek yang namanya belanja, udah mulai terbiasa yang namanya belanja secara online. Nah, ini jadi kesempatan buat teman-teman. Sekarang waktu yang tepat buat kita ini, karena kita kejarnya kan targetnya adalah nggak cuma besok, bulan depan, tahun depan, tapi target kita adalah membangun bisnis online kita sendiri yang menghasilkan potensi yang, jangankan dapetin 1 juta per konten, dapetin 10 juta per konten itu bisa kalau kita benar-benar tahu strategi dan ya step by stepnya. Harapannya 3 tahun ke depan, 3 tahun lagi kita bisa mendapatkan hal itu. Ya mungkin banget sih kalau sekarang benar-benar kita siapin. Karena ini ya, saya lagi nggodok ilmu ataupun strukturnya itu yang apa aja sih yang mesti dibutuhin buat teman-teman ini. Buku ini tuh bisa menjadi sarana ataupun kendaraan buat teman-teman bisa mencapai goal tersebut. Paling lama ya dalam waktu 6 bulan teman-teman udah bisa, ya sini 1 juta per konten udah bisa sih harusnya ya. Paling lama itu 6 bulan ya. Soalnya kebetulan saya 1 tahun terakhir ini, ya kalau kemarin saya lagi trial dan error, coba cari tahu strateginya. Akhirnya saya ketemunya baru 1 tahun belakangan ini. Akhirnya saya menghasilkan ya berapa ya? Ya mungkin buat teman-teman informasi aja ya. Saya belum di YouTube, di sosial media saya belum monetize ataupun belum menghasilkan dari Google AdSense dan YouTube AdSense ataupun lain-lainnya. Tapi saya melihat peluang kalau bagaimana saya mengembangkan bisnis saya membuat konten yang endingnya itu bisa menghasilkan income buat saya. Jadi ketika saya tidur, konten saya muter, konten saya mendapatkan attention dari audiens saya. Kalau mereka mendapatkan value dari konten yang saya buat, terus call to action-nya adalah membeli suatu produk, pasti mereka akan membeli. Jadi ketika saya tidur, jalan-jalan, income tetap masuk. Itu sih enaknya ketika teman-teman berhasil membuat konten yang memang dibutuhkan nih oleh target market teman-teman semua. Oke, sekarang saya bocorin sedikit core value ataupun core materi dari Brain Creator Book. Oke, salah satunya adalah ketika teman-teman meriset ide konten, ada beberapa step. Biasanya orang ini merekomendasikan, banyak ya di luar sana yang merekomendasikan, oh pakai website ini namanya Answer the Public, terus pakai tools ini, terus pakai samrush.com, terus pakai keywordtool.io misalnya buat riset ide konten. Tapi di sini saya gimana caranya dapetin ide konten ini yang benar-benar matang, benar-benar yang sudah siap, benar-benar konten ini yang memang ini loh konten yang sedang dibutuhin oleh target market. Jadi nggak asal rekomendasi dari website, karena yang rekomendasi dari website ini belum tentu benar-benar dibutuhkan, masih harus kita filter lagi. Nah, ketika teman-teman mendapatkan ide konten dari luar sana, harus teman-teman petakan lagi. Ada 4 step saya kasih tahu. Yang pertama, teman-teman harus tanyakan kebutuhan dan problem dari market ini. Mereka butuh konten apa sih? Mereka butuh solusi apa sih? Habis itu teman-teman buat kontennya. Yang kedua, sesuaikan dengan bidang ataupun niche. Sesuaikan dengan bidang teman-teman ketika membuat konten. Jangan sampai melebar dari niche yang teman-teman garap. Yang ketiga, manfaatkan kreativitas
Yang ketiga ini adalah brain. Manfaatkan kreativitas teman-teman, ide-ide inovatif yang di otak teman-teman semua, keluarkan dan salurkan melalui konten yang dibuat. Karena ketika kita membuat konten dengan hati, dengan tulus, pasti audiens akan merasakan hal tersebut. Beda kalau kita bikin konten asal-asalan, cuma dapat rekomendasi dari platform-platform di luar sana yang belum tentu kontennya works untuk audiens kita. Karena kan kita membuat konten ini adalah menservis ataupun memberikan pelayanan atau membantu si target market kita ini untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Misalnya, ketika teman-teman ingin mendapatkan income tambahan, membangun bisnis online, bagaimana bisa menghemat budget iklan. Terus ketika ingin mendapatkan penjualan, kita sudah punya kolam traffic sendiri, kita tinggal promokan di sana. Ya ini, saya membuat konten contohnya seperti ini. Karena konten ini saya buat berdasarkan riset salah satunya dari step by step yang sudah saya jelaskan. Oke, yang keempat adalah internet. Jadi manfaatkan internet untuk meriset nih. Karena di Google, di Facebook itu juga menyediakan data analitiknya. Dikasih tahu kan ke teman-teman seberapa besar orang mencarikan kata kunci tersebut setiap hari, setiap bulannya, setiap tahunnya. Dan itu ada grafiknya, perkembangannya dalam waktu beberapa tahun terakhir atau dari beberapa waktu belakangan. Jadi teman-teman enak banget ketika memanfaatkan salah satunya ketika berhasil menerapkan 4 strategi ini. Dan masih ada strategi yang lain yang masih kita rahasiakan. Oke.